pertanyaan awal di kepala saya adalah appeasing siapa? Iya. Dan appeasing siapa itu kelihatan ketika di awal dia bukan Declaration of Human Rights yang kemudian dimajukan duluan, bukan kemerdekaan Indonesia atau kemerdekaan negara-negara Global South dan sebagainya. Yang di-highlight dulu adalah deklarasi kemerdekaannya Amerika Serikat, lalu kemudian French Revolutions dan sebagainya. Itu kemudian ya mungkin appease kepada tuan rumah kali ya. Kalau misalnya ini dengan apa yang kalian sudah lakukan dulu menginspirasi kami. Dan kemudian ini menginspirasi juga untuk negara-negara lain kayak Israel dan Palestina. Oke, selamat datang di podcast Ngobrolan HI. Tempatnya isu-isu global jadi obrolan sehari-hari. Selamat siang. Dalam bentuk meja yang baru ini, kami berempat. Saya Kishino, di kananku ada Aska. Sebelah kiriku Anggi. Kirinya lagi Ideal. Oke, kami berempat akan membicarakan tentang speech dari Presiden Prabowo Subianto di PBB kemarin, dan kita akan punya beberapa talking point yang akan di-lead oleh Mas Idil. Without further ado, Mas Idil. Oke, thank you No. Ya, bukan membicarakan, ngobrolin, karena kita ada di channel Ngobrolin HI. Oke. Ya, ngobrolin Pak Prabowo yang kemarin sudah ada di stage, di panggung UNGA, UN ke-80. Mungkin pertama impresi umum terkait dengan speech-nya beliau yang kurang lebih 19-20 menit 2 hari yang lalu. Monggo, siapa nih? Bagi? Oke, kalau dari saya ngelihat secara umum ya, pertama mungkin yang di-highlight adalah sebenarnya mungkin saya juga melihat ketika Prabowo dapat urutan yang ketiga kemarin pada saat pidato UNGA, dia mungkin lebih ke strategis ya sebetulnya. Setelah Trump terus lalu Prabowo gitu. Trump ngabisin waktu sejam, udah gitu Prabowo ngabisin sekitar 19-20 menit. Secara umum sih, karena itu masih impresi umum, bisa dikatakan sangat ideal gitu ya. Sangat ideal tuh dalam artian adalah itu adalah wajah yang ingin ditunjukkan gitu ya di forum internasional gitu. Apalagi ini baru lagi gitu kan ya UNJ ini gitu. Jadi secara umum sih bagus, dalam artian ya 20 menit oke lah gitu ya. Tapi mungkin secara substansi kita perlu sangat kritis merespons, juga kita perlu secara kritis melihat gitu ya, karena dari beberapa pernyataan, ajakan dan arah dari pidatonya Prabowo itu dari soal soal kondisi internasional, soal bagaimana posisi PBB, bagaimana soal demokrasi, soal misi perdamaian dan lain-lain, itu sepertinya ada jurang kredibilitas dan juga akuntabilitas yang masih harus kita pertajam di sisi domestik gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Prabowo di forum internasional sepertinya lebih kepada saya mau bilangnya adalah image gitu ya, image yang mau ditunjukin gitu di forum internasional. Sementara kita tahu bahwa di kondisi secara domestik, di politik domestik kita sedang tidak karuan. Dari sisi politik, demokrasi, pelemahan demokrasi, kemudian civil society dan lain-lain gitu ya, itu kita kemiskinan, ekonomi dan lain-lain itu sepertinya kok tidak kesana gitu, tidak seperti yang dia tunjukkan di forum internasional gitu. Jadi jurang kredibilitas dan akuntabilitas. Terus udah gitu mungkin saya mau highlight tentang bagaimana pidatonya Prabowo secara umum itu lebih kepada banyak simbolismenya aja. Jadi simbolik tanpa atau kita perlu merefleksikan praktik politiknya gitu di sisi domestik. Mungkin itu aja sih dari saya sementara untuk impresi umum. Kalau dari ini gimana? Aku ada impresi umum ya, karena aku fokus pada isu Israel Palestinanya aja ntar. Oke. Kak, ada impresi? Impresi umum, ada komen menarik yang dilemparkan oleh Trump menurut saya, dan itu menarik juga ya. Dia bilang bahwa
gestur Prabowo yang ngegebrak meja pada Iya, waktu betul. pidato, kalau nggak salah sekitar 7-8 kali gitu, sampai ada yang mati kayaknya mic-nya, sempat gitu ya. Itu yang mati mic-nya yang pertama. Oh, yang Ini kan pertama. ada 2 kali. Nah. Yang pertama ngebahas apa yang dipimpin oleh Prancis, ngebahas tentang two state solution. Oke. Lalu kemudian yang kedua debate general debate di UNGA di hari yang kedua. Oke. Pada intinya ketika Trump memuji Prabowo gitu di hadapan kamera gitu kan, wah ngebrak nih, keren banget nih. Saya kalau jadi negara yang mau nyerang dengan presiden yang punya kayak gitu, saya jadi berpikir 2 kali gitu kan, intinya dia ngomong kayak gitu kan. Terus saya melihat Prabowo gesturnya senyum gitu kan, senyumnya malu-malu gitu ya, kayak seolah terpuji gitu kan. Diakomodasi Diakomodasi, egonya. Ya, diafirmasi. saya merasa bahwa itu menunjukkan bukan posisi ya, tapi kecenderungan Presiden Prabowo melihat Amerika sebagai negara yang lebih punya istilahnya dia pengen catering to the US sebenarnya, dan itulah Phishing. ya. Iya, Maybe. iya. Kita kan menebak-nebak ya di sini, Yeah. Mas. Kita nggak ada yang tahu. Tapi saya melihat ada perasaan sumringah gitu ya dari Prabowo ketika dia dipuji. Dan kita tahu bahwa AS sangat terikat afiliasinya erat gitu kan dengan Israel. Dan menurut saya kemudian yang statement yang dilempar Prabowo ketika pidato bahwa dia Siap mengakui Israel. siap mengakui Israel kalau Israel Jika- mengakui Palestina itu menjadi sesuatu yang sifatnya kompromi. Meskipun saya juga setuju bahwa solusi 2 negara itu masih paling yang mudah dicapai, dalam artian untuk paling enggak tercipta negatif peace lah ya, the absence of war, paling enggak itu kesan saya sih terutama, Mas. Oke. Ya di awal emang, tapi overall sebenarnya harus kita puji. Iya. Dipuji dalam artian ya Iya. selama sekian tahun nggak pernah ada presiden Indonesia kemudian datang ke Iya. UN. New Iya, York. benar banget. Ini Iya. untuk pertama kalinya. Dan untuk pertama kalinya juga kemudian bisa jadi ya at least dalam beberapa media kalau kita lihat setelah acara kemudian bisa jadi bisa jadi highlight. Mungkin highlight karena sebelumnya Trump sejam lebih ngomong. Habis itu tiba-tiba kemudian Prabowo yang kemudian ngomong dan ngomongnya nge-address banyak hal. Walaupun lagi-lagi pertanyaan awal di kepala saya adalah appeasing siapa? Iya. Dan appeasing siapa itu kelihatan ketika di awal dia bukan Declaration of Human Rights yang kemudian dimajukan duluan, US bukan independence. bukan kemerdekaan Indonesia atau kemerdekaan negara-negara Global South dan sebagainya. Yang di-highlight dulu adalah deklarasi kemerdekaannya Amerika Serikat. Lalu kemudian French Revolutions dan sebagainya. Itu kemudian ya mungkin appease kepada tuan rumah kali ya. Kalau misalnya ini dengan apa yang kalian sudah lakukan dulu menginspirasi kami. Dan kemudian ini menginspirasi juga untuk negara-negara lain kayak Israel dan Palestina. Itu lalu kemudian saya agak cukup impresif juga ketika melihat ya Pak Prabowo kan beberapa kali juga kemudian pidato. Dia agak disiplin sih sekarang. Disiplinnya Disiplin dalam dalam artian saya ngelihatnya nggak banyak yang keluar dari teks. Iya. Jadi ini textbook sebenarnya. Iya. Karena kalau cara Pak Prabowo pidato kalau di dalam forum-forum domestik itu biasanya dia nggak pakai teks, lalu kemudian ngomong kemana-mana. Dan ketika kemana-mana pernah dulu kalau teman-teman pernah ingat Shangri-La Dialogue kemudian tiba-tiba muncul ide demilitarized zone lalu kemudian Yang di Ukraina. mau bikin jajak pendapat di Ukraina itu yang kemudian bikin heboh. Untungnya sekarang nggak keluar dari teks. Iya. Tapi nggak tahu apakah karena udah diingetin untuk nggak keluar dari teks Iya. atau gimana. Itu biasanya ya gimana di backstage-nya. Iya. Tapi nggak bisa jadi contoh sebenarnya berikutnya kalau ya jangan terlalu sering going solo. Tapi kalau bisa ya dengerin juga sebenarnya apa yang sudah dikasih masukan oleh ya mungkin Kemlu, diplomat-diplomat yang kemudian dia udah punya data dan sebagainya. Itu mungkin ya impresi umum dari saya sih. Oke, isu paling besar yang kemudian di highlight adalah Israel Palestina dan stance-nya
agak ambigu nih. Jadi perdebatan juga dengan terkait dengan domestik. Nah mungkin No, gimana No pendapatnya terkait dengan stance Indonesia? Aku kalau kita mau melihat ini dari di ruang kosong gitu ya, tanpa konteks apa-apa, Prabowo berani ini mengulangi apa yang dia lakukan di awal tahun lalu, bahwa kita siap kok mengakui Israel sebagai sebuah negara gitu kan. Ini perulangannya, ini breakthrough setelah sekian tahun. Yang dulu berani adalah Gus Dur gitu kan. Tapi kalau kemudian dilihat dengan konteks di Indonesia, ini yang kemudian jadi panas. Ya harus diakuin, gimana pun mayoritas di Indonesia masih pro Palestina. Bahkan ide untuk two state solution pun banyak yang masih belum setuju, masih prefer one state solution dengan dominasi dari orang Palestina gitu kan. Kalau mau kayak gitu, by definition, by ideology, Zionis nggak akan mau, karena mereka by definition, by ideology pengen bikin Jewish state, Jewish homeland, di mana mereka yang jadi mayoritas. The Greater Israel. Kalau mereka jadi minoritas, ketakutan mereka akan selalu jadi korban persekusi, seperti sebelum ada Jewish homeland. Nah, makanya kemudian ya, so far kelihatannya perdebatannya orang di Indonesia masih harus, mungkin harus ngerti lah bahwa konteks HI ini susah, gitu ya. One state solution memang personally gitu ya, itu yang paling ideal. Ibaratnya kayak ada orang yang tanahnya diambil, ya seidealnya mereka punya tanah itu lagi, cuma dikembalikan. Lah cuma kalau mau dibikin orang Yahudinya dienyahkan pun, dienyahkannya kemana? Kalau mereka mau dibiarkan tinggal di Palestina, mereka dijamin enggak untuk kemudian bisa hidup aman dan damai, karena sejarah konfliknya sudah 80 tahunan lebih, gitu kan. Trauma sejarahnya panjang. Kalau mereka jadi minoritas, mereka jadi orang yang dipersekusi lagi, masalah lagi, gitu kan. Nah, tapi another point-nya yang juga aku secara pribadi questioning adalah klausul untuk mengakui Israel ini sebetulnya datang dari siapa dan keperluannya apa, gitu kan. Kayak kita sudah sekian tahun dari zamannya Gus Dur, gitu kan, konteks sejarahnya sudah beda. Gus Dur punya approach-nya sendiri, Prabowo ini kemudian kok pengen mengakui Israel, kebutuhannya apa sih? Karena kalau kita bicara dalam konteks politik kan, ya ada tindakan, pasti ada interest-nya di belakangnya. Nah ini yang big question-ku di situ, itu kenapa sih harus ngakuin Israel, gitu kan? Aku mencoba menduga-duga, ya ini masih dugaan, tebakan. Hipotesisnya adalah kalau Indonesia kapan itu kan muncul di berita pengen masuk OECD. OECD sedang berupaya masuk. OECD di dalamnya sudah ada Israel, dan ketika masuk butuh approval dari anggota yang lain. Yang artinya kalau Indonesia mau masuk butuh approval dari Israel sebagai member of OECD. Nah, kalau Indonesia nggak dapat approval dari Israel, ya nggak bisa masuk. Nah, ini mungkin kayak ya jadinya kayak tit for tat, bahwa transaksional. Aku ngakuin kamu sebagai negara, tapi kemudian jangan kamu ngehalangin aku buat masuk OECD. Nah, cuma seberapa pentingnya masuk OECD dibandingkan let's say ya proses justifikasi mengakui Israel di publik Indonesia gimana? Aku tuh be honest belum kepikiran sih. Gimana mereka akan justifying ya kita besok let's say mengakui Israel. Well, prosesnya kan di domestik juga. Proses di domestiknya. Ya. Dia mau pakai siapa untuk menyebarkan acceptance of Israel. Memang di beberapa wilayah di Indonesia, di beberapa identitas itu sudah ada kelompok yang pro Israel, gitu kan, lebih acceptance, lebih terbuka dengan Israel. Tapi di kelompok lainnya, ini yang kelihatannya masih susah. Take away-ku itu. Malah kemudian ini kalau gue nerusin ya, ini kayak upaya sekularisasi masalah Israel Palestina, di mana kalau di Indonesia ini jadi masalah yang agama basisnya. Sangat agama. Ya. Kalau orang ngomongin Israel Palestina di Indonesia,
pasti yang diundang adalah dari kelompok agama, bukan dari kelompok political science misalnya. Padahal secara real ini adalah masalah kedaulatan, Politis. masalah Politis. kemanusiaan, masalah politik dan sebagainya, dan nggak ada hubungannya dengan agama sebenarnya. Jadi gue sih ngelihatnya ini adalah sekularisasi terhadap itu, which is good. Karena untuk kemudian jadi edukasi buat masyarakat. Ya. Tapi di sisi lain, yang kemudian jadi agak masalah adalah atau problematik adalah yang dilakukan oleh Prabowo agak ahistoris. Ahistoris dalam artian, ya Palestina adalah salah satu entitas yang mengaku Indonesia pertama kali. Dan kita punya utang besar kepada Palestina. Jadi kalau misalnya pendulumnya adalah Israel dengan Palestina, kita nggak akan ke Israelnya. Kita pendulumnya ke Palestina. Mirip ketika kemudian Macron kemarin mengakui Palestina tanpa dia kemudian memburuk-burukkan Israel. Dia cuma mengatakan bahwa masalah humanity, masalah kejahatan, kemanusiaan dan sebagainya itu yang kemudian membuat dia harus kita harus mengakui Palestina. Tapi tanpa dia lupa bahwa iya selama ini Prancis punya hubungan yang baik dengan Israel. Ya Macron nggak ahistoris, tapi kita agak ahistoris dan tadi yang gue ngelihat adalah kok diksinya secara kalau misalnya kita ngomongin konten analisis ya lebih gede kita mau ngakuin ngakuin Israelnya dibandingkan kita kemudian ngebelain Palestina. Ketika banyak negara yang kemudian banyak lebih bicarakan bahwa ada masalah nih di Palestina yang kita harus highlight. Yang cuma Trump doang ya kemudian yang di-highlight adalah hostage, bukan isu kemanusiaan yang tadi. Yes. Jadi itu yang agak disayangkan sih sebenarnya. It's okay untuk kemudian, iya ini bukan masalah agama sebagai edukasi, tapi di sisi lain ya ada ketika keberpihakan itu ya kita nggak berpihak ke Israel sebenarnya, kita berpihaknya ke Palestina yang kita punya utang besar, pengen mereka merdeka dan ingin ada kemerdekaan itu jadi hak segala bangsa di atas dunia. Seperti preambul UUD kita. Iya. Ya, maksudnya another poin ahistorisnya kan ketika lebih banyak ngomongin ke mengakomodir Israelnya lah, itu preambulmu kemana? Another point of ahistoris. Tapi menurutku itu bisa bukan sesuatu yang mengagetkan ya Mas. Ketika kemudian apa yang disebutkan Prabowo di sidang umum PBB itu ahistoris. Kenapa? Karena sekarang Kementerian Luar Negeri itu kan bukan seolah-olah ya, memang kemudian menjadi perpanjangan tangannya Prabowo karena dia menempatkan menteri sebagai orang dekatnya dia ya, bukan sifatnya bukan meritokrasi. Atau kita dulu di podcast sebelumnya kita bilang hubungan antara presiden sama menteri luar negeri mentor dengan menti, bukan peers. Exactly. Jadi itulah yang kemudian membuat pendekatan luar negeri Indonesia saat ini menurut saya memang berdasarkan pada karakter dari Presiden Prabowo itu sendiri. Which is kalau kita lihat ya kalau Presiden Prabowo dengan sejarahnya yang panjang dia bersikap ahistor ya itu sangat mungkin terjadi gitu sih. Melihat dari proses dan lain-lain yang kita lihat, melihat berbagai kebijakan yang kemudian dia lakukan gitu ya. Aku rasa dia lebih fokus pada bagaimana dia membuat nama bagi dia sendiri. Which is yang seperti kamu katakan ke awal bahwa dia memang ya bagus gitu kan kebijakan berusaha membuat ini menjadi isu yang sekuler kemudian dan macam-macam. Dia ingin membuat namanya sendiri menurutku ya. Itu sih kalau dari aku ya. Jadi ya wajar aja kemudian kalau kita mungkin bisa berekspektasi ke depannya juga ada banyak hal yang mungkin Presiden Prabowo lakukan yang istilahnya tidak terlalu keras juga terhadap Israel mungkin. Karena memang ada kecenderungan, saya nggak ngerti dapat gosip-gosip ada wacana normalisasi lah hubungan dengan Israel dan seterusnya gitu. Ya, itu take away-ku sih. Tapi ada hal yang kemudian mungkin saya nggak tahu ini rasional atau irasional, mungkin Anggi bisa highlight ketika dia kemudian bilang kami siap ngirim 20.000 pasukan. 20.000 pasukan. Di PBB sendiri ada prosesnya. Itu agak ahistoris juga karena untuk ngirim pasukan berarti harus ada mandat dari Dewan Keamanan PBB di mana kemudian selama ini kalau masalah Palestina pasti ada yang veto. Itu Amerika Serikat. Jadi mandatnya aja udah susah tapi kita udah mau ngirim, itu satu.
Terus kemudian yang kedua mau ngasih pendanaan juga. Ya mungkin karena tahu kali ya Amerika Serikat udah narik dananya. Yes, Terus itu kemudian nomor. ya udah kita mau ngasih. Walaupun yang jadi masalah adalah di dalam negeri Dananya kita emang tuh cukup. secara fiskal lagi sangat ketat, sulit. lagi kesulitan dan malah sebenarnya ya nggak tahu ini tapi kemana-mana lagi aja. Purbaya kalau kita punya duit dikeluarin juga ke bank misalnya 200 triliun. Ambil. Udah tahu kita utangnya apa 1.200 triliun akhir tahun ini harus dibayar. Terus habisnya sekarang mau ngasih duit juga buat itu. Tapi karakternya Prabowo loh itu mas, bahwa dia pengennya tuh cepat, maksudnya gimana? Bukan cepat. Direktif komando. Jadi kayak misalnya MBG, dia nggak Komando. lihat prosedurnya gimana. Itu dia. Kekurangan dia talangnya pakai duitnya dia sendiri. Ya Kan kayak termasuk gitu kan? itu kan apa namanya retreat pakai Nah, duit dia sendiri ya kan? iya. Gimana nih? Gimana Gi? Aku mau nyoroti ini mungkin balik lagi ya ke ketika Pak Prabowo bilang gitu akan ngiriman 20.000 gitu, terus dia gitu tadi bener apa kata Mas Idil gitu, prosesnya kan panjang juga dan kita juga perlu lihat gitu, itu kan adalah janji kontribusi yang disampaikan di forum internasional. Sementara kita tahu bahwa dia komitmennya di politik domestik aja kayak gimana gitu loh. Ketika bicara tentang mengirimkan kontribusi kayak pasukan perdamaian, komitmen dana gitu untuk misi perdamaian global gitu. Tapi kita tahu bahwa peran militer, ruang sipil dibatasi gitu ya di sini gitu ya, kondisi HAM, pelemahan demokrasi. Saya pikir jadi makanya saya sekali lagi bilang bahwa ada jurang kredibilitas gitu loh yang yang saya bisa lihat gitu ketika Prabowo bicara seperti itu di PBB gitu ya, sementara di domestik seperti apa gitu ya. Terus udah gitu balik lagi gitu ya, bicara tentang catatan panjang historinya Prabowo gitu ya, bicara tentang HAM gitu. Kita juga nggak bisa menegasikan bahwa ada histori panjang gitu ya, maksudnya Prabowo itu seperti apa gitu. Jadi saya pikir jadinya agak kok Ambivalen. gitu loh. Jadi apa sih nih gitu ya, mungkin jadi kayak apa sih nih gitu. Saya jujur ketika nonton pidatonya Prabowo gitu ya selama kurang lebih 20 menit itu saya bilang wah gitu ya, udah kayak apa sih nih kayak karena kita tahu gitu ya bahwa situasi di domestik itu luar biasa gitu ya. Kita secara ekonomi lagi carut marut gitu kan. Terus udah gitu yang tadi saya bilang juga gitu ya, kondisi di lapangan itu kan dengan kejadian yang kemarin di akhir Agustus Jakarta dan beberapa banyak kota besar di Indonesia. Itu tuh justru mudah-mudahan sebetulnya ada juga ya saya yakin sih ya negara-negara yang di sana juga pada aware gitu ya bagaimana sebetulnya ya kita tahu lah kondisi negara Indonesia seperti apa, sementara Anda bilangnya gimana gitu ya. Nah tadi saya sempat terpikir ketika Aska bilang tentang dipuji sama Trump itu tuh sangat kolonial gitu dalam artian kayak kita selalu kayak untuk manut gitu dan merasa kayak dibesarkan hatinya pada saat dipuji gitu ya. Padahal sih kalau kata saya justru sebetulnya ada meaning tertentu juga dari Trump secara tersembunyi maksudnya apa memuji itu gitu ya. Jadi saya sih ngelihatnya bahwa ya kalau ngomongin soal kondisi domestik dan yang kembali lagi soal perdamaian gitu-gitu, saya pikir wah ini sih jauh dari harapan sebenarnya, itu hanya balik lagi image yang ingin dipertontonkan, performatif speech act kalau aku bilang gitu yang disampaikan oleh Prabowo itu sih balik lagi. Oke, mungkin ada hal yang lain juga yang kemudian disampaikan oleh Prabowo kemarin sih. Tapi nanti silakan dinilai. Kalau ada hal yang saya mau highlight terkait tadi domestik sama internasional ya, atau apa yang dia bilang klaim-klaimnya. Ada klaim tentang swasembada pangan di domestik. Tapi agak problematik ketika misalnya beras di dalam negeri lagi naik harganya. Terus kemudian banyak kasus termasuk kayak beras oplosan, padahal beras premium loh yang kemudian dioplos. Itu jadi masalah juga. Harusnya kan kalau emang kita self sufficiency harga di domestik stabil atau malah bisa lebih murah buat masyarakat, nggak kemudian memberatkan. Lalu kemudian giant seawall global kita jadi korbannya global warming. Di bagian itu bener sih. Bagian itu bener banget. Pendekatannya kemudian dengan giant seawall yang akan merusak juga ekosistem. Dan itu banyak orang termasuk kemudian peneliti bukan domestik aja ya, peneliti Eropa udah bilang bahwa itu dampak lingkungannya sangat besar. Bukan itu yang kemudian harus dilakukan. Tapi ternyata ya kita malah ngeklaim itu misalnya yang
lalu kemudian di sisi lain terkait dengan energi juga, ya kita masih sangat bergantung pada batu bara. Ya. Lalu kemudian ya batu bara malah jadi rebutan juga, termasuk ke lembaga keagamaan dan sebagainya di Betul. bahkan kampus misalnya di Indonesia. Ya di kampus ditawarin. Di Yes. kampus ditawarin juga, kemudian ya jadi itu yang kemudian jadi problematik bahwa ya emang kita doing good things, the right things atau enggak sebenarnya. Kita playing victim ya, tapi apa yang kita lakukan seakan-akan ya memperburuk juga kemudian Memperburuk kondisi kita posisi sendiri. atau kondisi yang kita hadapi. Ada pendapat? No. Itu yang kayak memang seolah kayak detach gitu ya, apa yang disampaikan Yes. kemudian Ya. dengan pengalaman domestik ya. Mungkin Agim mau ada komen terkait itu? Mungkin Dia Banyak. hidup Atau di mana? bubble-nya dia doang hidup gitu sangat loh. jauh di bubble-nya dia yang kayak ya on a casual Indonesian tuh kayak dia experience-nya totally different gitu kan. Kalau mengutip Mas Zen RS di Kultam kita Seminar publik. Seminar Publik kapan itu? Ada di akun kita kalau dicek di live Sekali Ngobrolin HI. ngobrolin lagi gitu kan. Shout out. Beliau kan Mas Zen kan bilang bahwa pengalaman hidup dia itu pengalaman hidup yang privilege. privilege yang beda dengan kita ya kita punya privilege tapi nggak selevel dengan dia. Permasalahan hidupnya dia tuh Beda. beda dengan kita, nggak pernah berurusan dengan harga harga beras lah, harga minyak, harga protein, harga rumah, dia nggak pernah bermasalah dengan itu. Hidupnya iya memang sempat di pengasingan, tapi isinya kayak bukan pengasingan yang terbuang, yang terlunta-lunta, harus kerja double or triple job. Walaupun belum tentu kita emang berharap dia seperti itu. Iya, gitu. Tapi kayak hidupnya ya ibaratnya kaya raya gitu lah. Ya dari keluarga yang sangat established sampai sekarang juga sangat established. Dia nggak heran kalau kemudian dia ngomongin hal-hal atau bikin policy yang itu detached from reality, detached from the rest of us. Oke. Ya kalau gue sih lebih ngelihat ini dari beberapa kali ya, kan kita membahas beberapa kali masuk break kita bahas. Lalu kemudian kemarin kita ngebahas juga tentang overlapping claims dengan China yang kemudian akhirnya diakuin dan sebagainya. Apa namanya? As if foreign policy itu adalah ranahnya dia. Makanya kemudian Menteri Luar Negeri pun juga yang disimpan adalah orang dia. Dan kemarin yang datang Adalah anaknya kan juga datang. Ya ada. Ya malah yang duduk di sana sebenarnya Lingkaran. Circle. gitu. ya. Closest Kemudian circle. malah birokrasi nggak dipakai, itu yang pertama. Terus kemudian seakan-akan malah jadi kebijakannya adalah ini yang saya pikirkan, ini yang saya lakukan. Saya sih ya mungkin bisa diperbaikin ya. Pertama, birokrasi itu udah bekerja selama ini, yang artinya mereka punya data dan sebagainya. Oke, perspektif kebijakan itu ada di Pak Prabowo, itu hak dia. Tapi kemudian tetap basisnya adalah data, basisnya adalah fakta, basisnya adalah apa yang sudah pernah kita kerjakan. Dan itu bisa aja kemudian ya pergunakanlah birokrasi yang ada. Jadi kayak lu bukan cuman kemudian pemadam kebakaran ketika ada kebakaran, tapi malah memang Instant dilibatkan. solution kan ya Mas. Iya. Itu atau malah mungkin dalam beberapa kebijakan yang lainnya juga mungkin ini bisa jadi pemikiran juga bagi pemerintah saat ini yang sekarang katanya kemarin yang jadi masalah adalah PR-nya, makanya yang diperbaikin di sektor PR. Saya sih ngelihat bukan PR-nya sebenarnya, banyak kebijakan-kebijakan yang agak kurang on point. Kenapa? Karena nggak basisnya data. Jadi mungkin malah kalau bisa ya karena Pak Prabowo katanya sering baca ya. It's good. Ya, sering baca berarti dia punya wawasan, kemudian cukup akademik juga. Tapi kan ketika bicara tentang akademik kita butuh debat. Kita butuh ada perspektif yang lain. Kita harus lihat di in the coins misalnya. Kemauan untuk self correction. Itu juga gitu. penting. Betul. Jadi mungkin malah saya mungkin ini bisa masukkan juga ya. Mungkin saatnya untuk pemerintah bukan cuma malah inner circle saja yang kemudian oligarki kecil yang kemudian bikin kebijakan, tapi ada think tank yang kemudian bisa memikirkan, oke, kalau kebijakannya seperti ini,
ini kemudian implikasi yang akan keluar. Sehingga nanti kebijakannya itu on point. Pilihan kebijakannya tetap di Pak Prabowo. Tapi ketika ada pilihan kebijakan A, pilihan kebijakan B, tetap Semuanya ada kajiannya. nggak keluar jalur ya. Nggak keluar dari opsi-opsi jalur, itu nggak keluar jalur. Sehingga kemudian ya kalaupun ada resiko tertentu itu udah dimitigasi. Kalau sekarang kan nggak kayak impulsif bahwa oh iya kita breaks, tapi kemudian ternyata dengan di breaks kita dapat tarif lebih besar, kita nggak bisa ngapa-ngapain misalnya. Jadi hal-hal seperti itu nggak bisa dimitigasi. Jadi mungkin birokrasi satu, kemudian think tank yang bisa memikirkan oh iya kebijakan ini ada resiko-resiko yang kemudian bisa muncul. Terus, ada yang mau ditambahkan lagi? Nope. Mungkin kalau aku bicara, maksudnya kalau aku merespons tadi apa yang disampaikan sama Mas Idil gitu ya, think tank, saya pikir sih sepertinya balik lagi ke karakternya Prabowo gitu ya. Sebetulnya sepertinya mungkin itu udah ada nggak sih? Maksudnya data juga ada gitu, tapi masalahnya adalah kemauan gitu. Jadi saya pikir lebih ke benar gitu ya, leadershipnya Prabowo ini sebetulnya ya, maksudnya sebagai pimpinan itu tuh dia lebih percaya sama siapa, which is circle-nya aja gitu kan, atau percaya pada diri sendiri gitu kan, itu dia, atau prinsip sendiri gitu kan ya. Dan kita bisa lihat juga gitu ya bahwa sebetulnya yang udah, maksudnya kayak data, aku pikir juga kayaknya beberapa lembaga think tank juga udah bekerja gitu ya sekarang ini, kayak dari dulu sih itu udah ada gitu, cuman kemauannya Prabowo untuk melibatkan itu gitu loh ya, melibatkan itu yang jadi pertanyaan besar gitu ya. Dan sebetulnya ada beberapa bagian yang dia juga oke gitu ya, tapi cuman kayak glimpse aja, terus kayak kita jadi mikir iya itu ada, tapi prosesnya gimana gitu, nanti akan seperti apa kebijakannya, tadi balik lagi ya di domestik gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kritis yang kayak gitu yang buat saya secara pribadi ngelihatnya adalah balik lagi gitu ya, apa sih nih gitu. Jadi bahwa seperti itu sangat jadi moralnya dia di panggung itu tuh kayak oke banget, tapi kok nggak nyambung ya sama domestik gitu aja sih. Jadi nggak nyambung dan nggak relate gitu loh, itu sih sebenarnya. Nah, ada satu highlight dikit aja. Ini contoh, waktu itu saya ngikutin ketika dia di Turki. Dan kayaknya ini nggak ada think tanknya, dalam artian nggak dipikirin. Kalau kemudian muncul pernyataan yang bermasalah. Jadi di depan DPR-nya, di depan parlemennya Turki, dia bilang salah satu idola dia adalah Kemal Atatürk. Yang pada saat itu anggota DPR-nya mayoritas itu anti Atatürk. Jadi itu seakan-akan kayak misalnya saya pro Soeharto di depan DPR yang kebanyakan PDIP. Jadi kayak ya emang Atatürk adalah tokoh, tapi nggak on point aja dinyatakan di sana. Tidak paham konteks. Timing, tidak paham konteks atau gimana? Itu yang kemudian atau nggak sadar? Speech writer-nya siapa? Nah itu jadi pertanyaan makanya saya. ketika mau ngomongin sesuatu dan sebagainya, ada nih yang ngasih atau nge-supply data, karena ya nggak semuanya kemudian bisa di-tackle oleh Pak Prabowo sendiri. Jadi kasihan juga ketika misalnya kalau dia cuma going solo tanpa dia melihat semua sisi, lalu kemudian dia ngomong dan kadang-kadang jadi blunder. Ya sama kayak blunder ya. UN punya proses, terus kemudian tiba-tiba ini pasukan 20.000, kan nggak on point juga, seperti itu. Ya detach itu tadi ya Mas. Detach kalau dalam konteks Turki ya mungkin detach juga dengan reality yang ada di Turki juga. Dia mungkin nggak ngerti juga, ya kurang. Nggak tahu siapa pembisiknya. Ya harus ada riset dulu gitu ketika pembisiknya yang terkait riset itu siapa gitu kan. Ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab sih ya sebenarnya, atau mungkin ya, tapi memang waktu pas saya nonton itu tuh saya bertanya-tanya siapa sih speechwriter-nya? Siapa sih speechwriter-nya? Apakah memang ya kalau misalnya normalnya atau ini kan berarti memang Kemenlu ya, maksudnya mereka yang punya data, mereka yang tahu kebijakan, mereka yang ini exercising-nya kan sebetulnya di situ gitu ya, Kemenlu gitu. Tapi yang ngelihat ini ya tadi bilang soal textbook, oke gitu ya. Emang iya gitu kelihatannya kemarin memang kayaknya nggak blunder-blunder yang keluar dari jalur tuh kayaknya nggak ada ya. Kayaknya ngelihatnya sangat ya ini gitu ya, kayak itu gitu, oke lah gitu ya. Jadi ya itu pertanyaan besar yang nggak perlu dijawab adalah speechwriter-nya siapa. Oke, kayaknya cukup ya. Cukup. Nah kita bahas lagi lebih dalam isu-isu yang lainnya. Yes. Sip. Jadi sekian untuk ngobrolin HI kali ini. Kita akan ngobrol di kesempatan-kesempatan yang lain.
Stay tune. Jangan lupa like, subscribe, dan hype-nya. Goodbye. Nah. Bye.